Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi hari ini Mami Dona udah kayak koboi, ya kan? Udah kayak koboi saja pagi-pagi hari. Apa kabar sayangku? Apa kabar cinta? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin. Masih di Mami Dona di Madon Official Story kan, kita hanya bercerita untuk sebuah cerita hari ini. Ya, tidak meramal ya. Buat kalian yang mau pesan produk-produk MD, langsung ke admin, tanya-tanya produk apa aja yang dijual. Terus yang mau konsultasi juga untuk buku semesta opening silahkan ke admin. Dan di sini kita mau lihat seperti apa cerita yang akan diangkat dari sebuah ceritanya. Cek-cek ombak, nih kan. Di sini kalau dilihat ada beberapa sebuah pesan yang ditulis oleh seseorang manusia. Pesan yang ditulis ini ada beberapa sebuah perjalanan yang dia ceritakan, entah dia cerita pada diri sendiri atau dia cerita tentang cerita ini kepada seseorang atau dia mengirim pesan kepada Tuhan, apapun ada sebuah pesan, ada juga sebuah pesan mungkin dari manusia-manusia yang menyakiti kalian, manusia-manusia yang joli, manusia-manusia yang jahat, ya kan? Yang membuat sebuah pesan, ya kan? Mungkin ya, asal bukan manusia-manusia yang jolim, semoga tidak memberikan pesan terakhirnya. Au, gelap, takut, ya kan? Nah, di sini ada yang akan disampaikan sebuah pesan yang tidak mungkin dia ceritakan sama manusia lainnya, atau pesan ini hanya diperuntukkan untuk diri manusia itu seorang. Dan ada beberapa lembar buku yang jatuh di bawah angin. Biasa, angin kadang-kadang membawa berita, ada berita baik juga, ada berita tidak baik juga. Tapi bagaimanapun namanya berita yang dibawa oleh angin, yang angin beneran loh ya, mudah-mudahan membawa kebarokahan. Kalau dilihat cerita-cerita dari angin yang membawa ini lewat buku Kipas Kehidupan. Pas juga ya kan, di bawah angin ternyata yang jatuh buku Kipas Kehidupan. Ditambah satu yaitu angka semesta. Entah apa, I don't know. Kita mulai bercerita, semoga cerita ini bisa membawa manfaat ya. Kadang-kadang kita bercerita ada sesuatu yang baik dan benar itu memang tipis-tipis ya. Kadang-kadang kita berusaha baik sama orang, tapi orang belum tentu baik sama kita. Niat kita sudah baik, tapi orang lain menganggap itu tidak baik. Biarkan saja, ya. Kalaupun kalian sudah berbuat baik, ternyata kebaikan itu bermanfaat dan berguna, akhirnya manusia itu bisa berubah, manusia itu bisa mencapai cita-citanya, manusia itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Biarkan saja, doakan semoga kebahagiaan mereka menjadi kebaikan mereka. Kalaupun apapun yang sudah menjadi kebaikan yang sudah kalian lakukan, mereka melakukan tanpa kebaikan, biarkan Tuhan itu tahu jalan kebaikan manusia. Di mana manusia melakukan kebaikan, ternyata kebaikan manusia tidak ditanggapi dengan kebaikan manusia mestinya, maka Tuhan juga tidak menutup mata, sayang. Kadar luarsa yang namanya sebuah kebaikan manusia diperuntukkan untuk manusia. Tuhan tahu bagaimana cara mengakumulasi dalam kehidupan manusia. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing. Berdoalah untuk sebuah kebaikan ya. Hari ini ya, terima kasih endorsannya dari uh, Kalteng ya. Terima kasih banyak ya. Apapun sebuah barokah Mami tidak akan pernah melupakan dari anak-anak Mami apapun bentuknya ya. Walaupun mereka kadang-kadang ya mungkin karena sudah bahagia, alhamdulillah ya. Apapun kebahagiaan yang pernah dijalani manusia ketika manusia menjalankan, mohon mengingatlah pada masa-masa ketika kalian mencapai kebahagiaan itu.
Ya, semoga bisa menjadi manfaat. Dan kita mau bercerita apa? Kita awali bismillah. Terbongkar. Ada sebuah kebohongan di sini yang akan terbongkar. Beberapa kebohongan manusia itu terbongkar dengan sangat drastis, sayang. Pesan dari sebuah pesan. Adanya sebuah kebohongan yang disimpan berlama-lama, ya, mungkin ada sebuah kebohongan yang disimpan yang begitu lama, atau ada sebuah kebohongan yang disimpan. Ternyata mau disimpan seperti apapun kebohongan itu, semesta itu akan membuka dengan sendirinya entah jalan apapun. Mau ditutupi seperti apa, kebohongan itu akan terungkap. Ketika hati manusia sudah mulai berniat tidak baik, bahkan mempunyai niat tidak baik, bahkan ada beberapa manusia yang sudah memang mengkhianati sebuah perjalanan hidupnya. Ya, Tuhan juga akan melihat baik buruknya manusia akan terlihat dan tercipta sendiri. Karena manusia ini kadang-kadang lupa. Ketika membuat sebuah kebohongan, manusia menikmatinya. Tapi ketika kebohongan itu sudah tidak bisa dinikmati, maka disitulah fungsi kebohongan itu terungkap. Jadi yang disimpan pesannya bahwa kebohongan yang dia simpan ini sudah tidak layak lagi untuk disimpan. Yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Maka kebohongan ini tidak bisa lagi disimpan. Dan bismillah, ya, pesan kedua adalah penyesalan yang dirasa di dalam hati manusia. Banyak yang dilakukan, banyak cinta yang ditabur, tetapi taburan cinta yang dibuat ini tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya manusia ini berpesan atau bercerita bahwa begitu menyesalnya telah membuang begitu banyak cinta atau membuang cinta yang sebenarnya. Akhirnya manusia ini dengan kebohongan menutupi apa yang dia rasa. Ternyata tidak bisa. Manusia ini menyesal telah membuang yang dikatakan sebenarnya cinta yang sebenarnya. Ada penyesalan di dalam diri manusia ini ternyata. Dan ketiga dalam pesan manusia ini adalah berdiri sekuat-kuatnya belum tentu kuat. Karena banyak manusia yang sombong. Manusia ini merasa sudah cukup mampu. Manusia ini merasa sudah cukup kuat. Ternyata manusia ini tidak sanggup dan tidak kuat sebenarnya. Semangat hidupnya itu tidak seperti apa yang dibayangkan. Hidup manusia ini sebenarnya tidak bersemangat. Apinya terlihat kecil, kan? Ya, manusia ini berusaha bisa kuat berdiri, walaupun sebenarnya dia rapuh, tapi pura-pura dia kuat. Dan keempat, yaitu sebuah keberanian. Manusia ini merasa dirinya mampu dan berani, tetapi keberanian yang manusia ambil ternyata keberanian yang tidak semestinya. Manusia ini berharap bisa mempunyai kekuatan seperti singa, mampu menghadapi semuanya. Ternyata di dalam pesan manusia ini, dia tidak berani. Bahkan sementara ini sudah tidak mempunyai keberanian untuk melakukan hal yang dinyatakan dia telah berbohong. Dan manusia ini tidak berani untuk mengakui apa yang sudah dilakukan di dalam perbuatan sebuah kehidupan. Jendela hati manusia ini tertutup, sayang. Pilihan yang diambil sangat-sangat membuat hati manusia ini retak. Pintu hati manusia ini tertutup. Ya, tertutup oleh apa? Oleh perbuatan manusia ini sendiri. Walaupun sekuat tenaga membuka dengan cara apapun, Tuhan tahu di mana letak manusia melakukan kesalahan. Ketika manusia menutup pintu hati kepada manusia yang lain, maka Tuhan juga berlakunya sama. Keadilan Tuhan itu nyata, di mana manusia mengendingkan sebuah hubungan dengan paksa. Manusia memutuskan hubungan dengan paksa, maka Tuhan pun tidak segan-segan. Yang namanya kunci keberhasilan itu manusia yang memegang. Kepuasan manusia tergantung dari Allah. Ketika manusia mengendingkan, maka semua kemenangan, kepuasan manusia, keberhasilan manusia itu tergantung Allah. Tergantung perilaku juga.
kemana yang namanya kunci keberhasilan